berbeda. Misalnya, manusia, mamalia, dan unggas bernapas dengan paru-paru, sedangkan tumbuhan dengan lentisel dan stomata yang ada pada batang dan daun. 2. Bergerak. Bergerak merupakan perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya suatu rangsangan. Perpindahan seluruh bagian tubuh terjadi pada manusia dan hewan. Misalnya manusia berjalan, ikan berenang, dan burung terbang. Sedangkan gerak pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu, misalnya gerak batang menuju arah datangnya cahaya. 3. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan menanggapi rangsangan yang berbeda. Misalnya tanaman dalam pot yang disimpan di dalam ruangan akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Kepekaan terhadap rangsang tersebut menunjukkan bahwa dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses pengaturan. 4. Membutuhkan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan asupan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidup. Makanan dibutuhkan sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai proses kehidupan. Cara memperoleh makanan ataupun makanan setiap makhluk hidup itu berbeda. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. 5. Tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan selama hidupnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Contohnya, pertumbuhan pada manusia diawali dengan proses pertemuan sel telur dengan sel sperma, kemudian setelah 9 bulan lahir seorang bayi dari rahim ibunya, lalu bayi mengalami pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan sel-sel tumbuhnya semakin banyak. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. 6. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme dalam tubuh. Selain menghasilkan energi, proses metabolisme ini juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, zat sisa yang tinggi akan memiliki efek yang berbahaya dan menjadi racun. Contohnya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. 7. Berkembang biak. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi. Dalam proses perkembangbiakan, anak akan mewarisi sifat induknya. Terdapat 2 cara adalah perkembangbiakan secara vegetatif ataupun tak kawin, dan perkembangbiakan secara generatif atau kawin. 8. Beradaptasi. Adaptasi ialah kemampuan hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi maka dapat bertahan lebih lama dan populasinya akan bertambah banyak. Akan tetapi, jika tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan mengalami kepunahan. Dari yang kakak sampaikan, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada yang tahu? 8. Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? 8. Bagus. Kita sebut ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas.
Ketujuh, berkembang biak. Kedelapan, beradaptasi. Kita ulangi satu kali lagi. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. 1, ikutin ya. 1, bernapas. 2, bergerak. 3, peka terhadap rangsangan. 4, membutuhkan makanan atau nutrisi. 5, tumbuh dan berkembang. 6, mengeluarkan zat sisa. 7, berkembang biak. 8, beradaptasi. Coba sebutkan, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Apa? Pintar. Kedua, harus bernapas, kita bergerak. Ketiga, Harus bergerak. peka terhadap rangsangan. 4, membutuhkan makanan atau nutrisi. 5, tumbuh dan berkembang. 6, mengeluarkan zat sisa. 7, berkembang biak. Dan 8, beradaptasi. Dari semua yang disebutkan, kita memiliki itu semua. Kita bernapas, kita bergerak, kita peka terhadap rangsangan, kita memerlukan makanan, dan kita tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Jika kita tidak bernapas, kita akan mati. Ya kan? Nah, ada yang tahu pengertian dari bernapas? Ada yang tahu dari pengertian bernapas? Pengertian bernapas adalah respirasi atau bernapas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen atau pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Pengertian bergerak ada yang tahu? Kan tadi udah dibacakan, berarti nggak simak. Yang kedua, bergerak. Bergerak merupakan perpindahan posisi seluruh atau sebagian makhluk hidup karena adanya satu rangsangan. Ketiga, peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan menanggapi rangsangan yang berbeda. Misalnya, tanaman dalam pot yang disimpan di dalam ruangan akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Kepekaan terhadap rangsangan tersebut menunjukkan bahwa dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses pengaturan. Yang keempat, semua makhluk hidup membutuhkan makanan, termasuk kita, manusia membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan asupan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidup. Jika kita tidak makan, kita tidak akan dapat mempertahankan hidup kita. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan selama mengalami hidupnya, maka akan membuat pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Contohnya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin, tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Yang ketujuh, berkembang biak. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi. Yang kedelapan, beradaptasi. Adaptasi ialah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari yang kedelapan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.